Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ila hadratin nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah wa khususan ila hadrati ahsunnah al-ulama ahli sunnah wal jamaah khususan an-nahdiyah wa khususan ila hadrati muallif hadzal kitab ta'lim muta'allim wa bulughul maram syuhurillahi lahu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paling ini satu semester nanti ini khatam nih yang kelas 3 udah setengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama mana kemarin tuh? Halaman 18. Halaman 18. Yang mana sampai mana ini? Hijau malam dapur rumah yang Said. Syair ya? Ya. Mana sih? Oh ya, atas itu masih di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang dari syair itu ya. Innal mu'allima wa tabibaki lahima layang sohani idahuma lam yukarrama fasbir lidaika injafota tabibaha wa'na bijahlika injafota mu'allima. Itu ya? Ini diulang sedikit. Innal mu'allima, sesungguhnya mu'allim, ulama, guru, kiai, orang yang mengajar, mu'allim. Wat tabiba dan dokter, kilahuma, kedua-duanya. Layang sohani, tidak akan mau memberikan nasihat. Idahuma, tatkala keduanya lam yukroma, tidak kita muliakan. Fasbir, maka sabarlah, lidaika, terhadap penyakitmu. Injafota, jikalau kalian tidak menghargai. Mangkoti itu apa ya? Ini kitab bapak itu mangkoti. Injafota, ketika kalian tidak menghargai atau menghormati tabibaha, doktermu. Nah, ini jelas ya, bahwa kalau kalian tidak menghargai, menghormati ulama, tentu ilmu kalian tidak akan berkah, tidak akan manfaat, illa qalila, kecuali sedikit. Contohnya ya sama, kalau kalian ke dokter, kemarin sudah Bapak jelaskan, kalian tidak mau menghormati, menghargai, ya, malah merendahkan dokter, ya jangankan dokter mau memberikan resep, jangankan dokter mau memberikan obat kepada kalian, ya, malah langsung diusir. Itu sama ya. Ulama juga sama, kan posisinya sama. Yang satu ahli ilmu agama, yang satu ahli ilmu kesehatan. Kalian meremehkan dokter, ya udah, apalagi menghina, otomatis kalian langsung diusir, nggak jadi diobati. Makanya di sini fasbir, maka sabarlah, lidaika, akan penyakitmu. Nah, karena apa? Dokter secara otomatis kalau kalian tidak menghormati, nggak menghargai, bahkan merendahkan, ya langsung diusir kepada kalian. Langsung diusir. Jangankan mau memeriksa, mau memberikan resep, mau memberikan obat, langsung diusir karena kalian tidak mau menghargai, menghormati, bahkan merendahkan dokter.
Begitu juga ke ulama, kalau kalian merendahkan ya jangankan berkah, ya udah nggak ikhlas ya nanti ulama yang ngajar itu, guru yang ngajar. Begitu nggak ikhlas, marah, ilmu itu nggak akan manfaat. Ini disamakan dengan dokter ya, dianalogikan ke dokter. Kalau dokter ahli kesehatan, kalau ulama kan ahli ilmu agama ya sama aja. Ilmu kalian tidak akan berkah. Wakna maka terimalah bijahlika dengan kebodohanmu. In jawalta ketika kamu merendahkan dokter, mu'alliman atau merendahkan orang alim, ya udah terimalah apa adanya ya. Sabar dengan penyakitmu, sabar dengan kebodohanmu. Nah, akhirnya ya kalau ilmu ya ke ulama ya kalian tetap bodoh seandainya bisa pun illa qalila dan tidak akan bermanfaat. Kemarin sampai situ ya. Kecuali sedikit, illa qalila. Iya kecuali sedikit, illa qalila. A'udzubillahi minasyaitonirrahim. Nah ini tambah menarik ini. Ini menceritakan Khalifah Harun al-Rasyid. Wa hukiya dan telah diceritakan annal khalifata sesungguhnya presiden, sesungguhnya khalifah Harun ar-Rasyidu, Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini khalifah zaman Bani apa ini? Harun ar-Rasyid Abbasiyah atau Umayyah ya? Abbasiyah. Ini termasuk ulama. Pernah suatu saat ada ulama besar datang kepada beliau ingin menasihati. Ya khalifah, ya presiden, saya ingin menasihati Anda ya Tuan Presiden. Tapi dengan sedikit bahasa yang agak keras. Apa jawab Harun ar-Rasyid? Diriku ini tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Nabi Musa aja suruh menasihati Fir'aun itu dengan lemah lembut. Apakah ilmumu sudah lebih tinggi dari ada ilmuku? Kata Harun al-Rasyid. Ya memang beliau presiden dan sekaligus ulama. Lantas Harun al-Rasyid menyetir suatu ayat Al-Quran yang isinya itu. Hendaklah kalian menasihati itu dengan lemah lembut. Lantas ulama yang mau menasihati dengan bahasa yang keras ini menangis langsung pamit, dia sadar diri. Bahwa orang pintar itu pasti ada orang yang lebih pintar lagi. Langit itu tinggi, tapi ada yang lebih tinggi lagi. Artinya apa? Ya jangan sombong. Kalau menasihati ya dengan bahasa yang layyinah, lemah lembut. Nah, itu. Ya, ini menceritakan Presiden Harun ar-Rasyid. Annal khalifata dunia presiden Harun ar-Rasyid ba'atha mengutus ibnahu anaknya. Mengutus anaknya siapa ya? Harun ar-Rasyid sendiri. Ilal Asmu'i pada ulama besar yang bernama Imam Asmu'i liyu'allimahu untuk mengajarkan pelajaran ilmu agama kepada anaknya Harun al-Rasyid. Jadi Harun al-Rasyid ini punya anak laki-laki, dikirim ke Kiai Asmu'i, seorang yang alim alamah. Ya Kiai Asmu'i, ajarkanlah ilmu kepada anakku. Kurang lebihnya gitu. Liyu'allimahu agar mengajarkan ilmu agamahu kepada anaknya Harun al-Rasyid al-ilma ilmu wal adaba dan sopan santun atau adab wal adaba dan sopan santun atau adab farahu maka Presiden Harun al-Rasyid itu inkognito itu sidak mendadak. Tiba-tiba sidak mendatangi tempat mengajarnya Kiai Asmu'i. Ya sidak saja karena presiden walaupun anaknya dititipkan Kiai Asmu'i ya dikawal dengan pasukan yang lengkap, inkognito itu kalau bahasa kerennya. Jadi sidak itu apa? Ya aksi mendadak, ya. Kontrol mendadak. Liyu'allimahul ilma. Farahu maka sidaklah Harun ar-Rasyid yauman pada suatu hari. Ya tawaddu sidaknya kepada siapa? Ke ulama Kiai Asmu'i tadi. Ya tawaddu yang sedang berwudu Kiai Asmu'i wa yaghsilu dan sedang membasuh Kiai Asmu'i rijlahu kakinya
Kiai Asmui. Jadi pas sidak Presiden Harun Al-Rasyid itu datang ke pesantrennya Kiai Asmui tempat mengajar. Kiai Asmui itu sedang berwudu, sedang membasuh kakinya. Wa Ibnul Khalifah dan anaknya Khalifah. Wa Ibnul Khalifah dan anaknya Khalifah Harun Al-Rasyid tadi yang dipesantrenkan di Kiai Asmui, yasubbul ma'a menuangkan air ala rijlihi atas kakinya Kiai Asmui. Ya, jadi anaknya Harun Al-Rasyid yang nyantri di Kiai Asmui itu pegang teko mengocorkan menuangkan ya di kakinya Kiai Asmui tadi. Jelas ya? Gurunya anaknya Harun Al-Rasyid tadi. Nah, sedangkan anaknya Harun Al-Rasyid itu pegang teko mengocorkan airnya di kaki Kiai Asmui yang sedang membasuh kakinya. Fa'ataba maka itu apa ya? Fa'ataba maka marahlah, Bapak artikan marah. Fa'ataba maka marahlah Khalifah Harun Al-Rasyid melihat anaknya itu sedang menuangkan air di kakinya Kiai Asmui tadi yang sedang menggosok-gosok kakinya. Fa'ataba maka marahlah. Kalau di sini maido ya. Maido itu bahasa Indonesianya nggak ada yang pas. Fa'ataba maka marahlah Khalifah Harun Al-Rasyid Al-Asmui kepada Imam Asmui. Fi dzalika yang demikian itu Kiai Asmui. Fi dzalika yang demikian itu mendapatkan anaknya sedang mengucurkan air. Ke kakinya Kiai Asmui. Nah, Kiai Asmui itu posisinya sedang menggosok kakinya. Faqala maka berkata Presiden Harun Al-Rasyid, innama sesungguhnya sesuatu ba'atsuhu mengutus aku kepada anakku ilaika kepadamu ya Asmui li tu'allimahu untuk mengajarkan suatu ilmu kepada anakku wa tu'adibahu dan mengajarkan sopan santun kepada anakku. Falimaza maka yang demikian itu lam ta'murhu kamu wahai Kiai Asmui tidak memerintahkan kepada anakku bi ayyasubal ma'a untuk menuangkan air bi ihda yadahi dengan satu tangannya wayah sila dan membasuh bil ukhra dengan tangan yang lain rijlika kakimu. Jadi itu Harun Al-Rasyid itu marah anaknya menuangkan air teko ya ke kakinya Kiai Asmui dengan kondisi anaknya itu tidak menggosok kakinya Imam Asmui. Harun Al-Rasyid itu marah besar. Tidak begitu Kiai. Harusnya satu tangan anakku itu menuangkan air, yang satunya itu menggosok kakimu. Padahal anak presiden ini. Jadi nggak cukup Kiai Asmui. Harusnya tangan yang satu anakku itu menuangkan air, yang satu menggosok tanganmu. Bukan marah karena menuangkan air kurang. Tuh. Kalau pada wudhu kurang dituangkan, jadi digosok. Itu kan air diajarin di bawah keran saja. Gitu. Jadi anaknya presiden itu suruh gosok kiainya. Kalau hanya menuangkan air kurang itu dimarahin sama kiai. Jadi kalau menuangkan itu tidak kurang lengkap. Artinya yang satu menuangkan air, yang satu lagi menggosok kakimu Kiai Asmui. Jadi maksudnya kan yang wudhu kan bukan kuing kan? Enggak, di sini mah bukan masalah ini. Ya, karena nanti di bawahnya dijelaskan. Wa min ta'zimi dan dari mengagungkan ilmu ta'zimul kitab dan mengagungkan kitab. Jadi enggak cukup. Enggak cukup kalau hanya menuangkan airnya doang. Itu harusnya anakku juga kamu suruh Kiai Asmui untuk menggosok kakimu. Jangan Anda itu menggosok diri dengan dirinya sendiri. Kan Kiai Asmui udah tua, anakku lah yang suruh gosok, kurang itu. Gitu. Jadi suruh menggosok itu anaknya Harun Al-Rasyid. Coba kalau anak presiden sekarang kira-kira pantas nggak? Anak presiden pesantren di Ranca Kemit tiba-tiba disuruh
ngewuduin, gosok kaki bapak, marah nggak presiden? Marahnya karena gosok kaki. Kalau Khalifah Harun al-Rasyid itu marahnya karena tidak disuruh anaknya itu. Harusnya disuruh gosok kakinya, kiai. Itu jangan hanya menuangkan air. Itu dalam rangka mengagungkan ilmu dan mengagungkan kitab. Wa min ta'zimil ilma ta'zimul kitabi. Ta'zimil ilmi dan ta'zimul kitabi. Fayam bagi maka seyogyanya li talibil ilmi bagi pencari ilmu Allah ya'khudha. Jadi jelas ya, itu luar biasanya. Jadi ada pada suatu hari seorang presiden inkognito sigap mendadak ya, melihat anaknya di pesantren kok dia hanya menuangkan air, tidak menggosok kaki gurunya, itu dimarah. Yang dimarah siapa? Kiai Asmu. Enggak gitu Kiai. Nanti lain kali kalau gitu anak saya itu yang tangannya yang kanan pegang teko ngocorin air, yang satu tangan kiri gosok kakimu Kiai, itu baru benar. Nah, jadi di pesantren itu bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi harus mendapatkan adab. Itulah adabnya. Murid terhadap guru harus takzim setakzim-takzimnya. Ya, harus takzim. Bagaimana caranya? Gosok itu kakinya gurunya itu. Kan gurunya udah tua. Coba kalau presiden sekarang, baru juga anak lurah atau barangkali anak RT aja, ya dimarahin dikit nanti melanggar HAM diadukan ke polisi sekarang itu. Nah, itulah keberkahannya akhirnya berkurang. Banyak orang pintar tapi berkahnya berkurang. Fayam bagi maka seyogyanya li thalibi ilmi bagi pencari ilmu Allah ya'khudha, janganlah mengambil kitab Allah ya'khudha, janganlah memegang kitab illa bitoharatin, kecuali dalam keadaan suci. Walaupun hanya kitab, bukan mushaf Al-Quran, kalian harus punya wudu. Itu adabnya. Bapak itu setiap menguatlah ini itu ya wudu dulu. Nah, kecuali terpaksa lagi repot tiba-tiba udah kentut, nah, kepaksa memindahkan, itu baru. Usahakan kitab apapun itu dalam kondisi wudu, punya wudu. Wa hukiya, dan telah ceritakan anil Syekh Imam Samsi, dari Syekh Imam Samsi yang bernama Imam Samsi al-A'immati. Wa hukiya, dan telah diceritakan anil Syekh Imam Samsi, dari yang bercerita ini Syekh Samsi al-A'immati halwani annahu qala al-A'immati halwani. Ini Syekh Imam Samsi ini muridnya Imam Halwani. Annahu, sesungguhnya Imam Halwani qala berkata, innama sesungguhnya sesuatu niltu aku temukan hadzal ilma, ini ilmu ditakzimi dengan cara mengagungkan ilmu. Jadi Imam Halwani ini kan sealim-alimnya ulama pada zamannya, mempunyai murid namanya Syekh Samsi. Itu menceritakan, nah, Imam Halwani itu mengatakan bahwa saya mendapatkan ilmu itu karena saya mengagungkan ilmu itu. Jadi niltu itu aku dapatkan kemampuanku ini menjadi alim alamah, kata Imam Halwani, karena saya mengagungkan ilmu. Caranya apa? Ya caranya kalau pegang kitab harus dalam keadaan suci. Kalau kalian gurumu, tadi kan di atas dicontohkan, udah tua ya jangan hanya menuangkan air, kakinya pun kalian yang menggosok. Ya, kalau dimintai, misalkan kalian nanti suatu saat dimintai oleh guru kalian udah tua, ya digosoknya itu oleh kamu, jangan oleh guru kalian yang udah tua. Gitu. Itu baru namanya nanti mendapatkan alim alamah seperti halnya Imam Halwani. Nah, ini luar biasa ya. Fa inni, maka sesungguhnya diriku ma'akhadtu tidak akan mengambil atau memegang kitab al-qadhidu, sekalipun sampulnya. Pegang sampulnya aja nggak berani, apalagi di dalamnya sampulnya aja nggak berani. Kalau ngantuk, sampulnya aja nggak berani. Illa bittoharati, kecuali dalam keadaan suci. Bukan hanya mushaf, sampulnya aja nggak berani, apalagi buka dalamnya. Itu selalu dalam keadaan suci.
Wa inna Syekh Imam Syamsi, dan sesungguhnya Imam Syekh Syamsi al-a'immati sarkhosi wa inna Syekh Imam Syamsi, dan sesungguhnya Imam Syekh Syamsi al-a'immati sarkhosi, menceritakan tentang Imam Sarkhosi. Karena ada Imam Sarkhosi mabatunan, sakit mencret. Imam Sarkhosi ini juga gurunya Imam siapa tadi? Imam Syamsi tadi. Imam Sarkhosi ini juga gurunya Imam Syamsi. Diceritakan guruku yang bernama Imam Sarkhosi itu mabatunan. Butun itu kan perut. Kalau mabatunan sakit perut, itu mencret. Wakana, dan ada Imam Sarkhosi yukarriru bolak-balik filailatin pada suatu malam. Kata wadu'a, maka wudu siapa Imam Sarkhosi bolak-balik wudu, maksudnya tilkal lailati, itu malam, sab'a asyarata marrotan, sampai 17 kali. Li'annahu, karena sesungguhnya Imam Sarkhosi karena ada la yukarriru, tidak akan membaca kitab, tidak akan deres itu bolak-balik deres baca kitab, illa bitoharotin, kecuali dalam keadaan suci. Tuh, Imam Sarkhosi sakit perut mencret sampai 17 kali pada suatu malam. Nah, mencret lagi, cerit ke kamar mandi, wudu lagi, baru pegang kitab sampai 17 kali. Wudu terus. Karena apa? Mengagungkan kitab, mengagungkan ilmu. Sehingga Imam Sarkhosi ini terkenal alim alama karena mengagungkan ilmu. Kalau membawa kitab juga begini nih, tuh ini orang santri itu selalu begini, jangan begini. Gini kalian di pelosok bawa kitab gini, jalan kaki lengkang kangkung gini, waduh itu masuk ke ke toilet, ke WC, itu ada 50 WC, bersihkan semua, langsung dihukum, ditakdir kalian. Bawa kitab tuh begini, ya, ulama-ulama dulu. Karena apa? Takdir terhadap ilmu itu ya menghargai kitabnya. Kalian pegang sampulnya aja harus dalam keadaan suci. Kalau ilmu kalian mau berkah seperti ulama-ulama dulu, ya, kalau nggak berkah ya terserah kalian, ilah kolilan. Kalian bisa baca tapi nggak berkah, itu ya terserah kalian. Bapak hanya membacakan, jelas ya. Jadi Imam Sarkhosi itu 11 kali ya punya penyakit mencret, cerit ke kamar mandi, wudu lagi, buka kitab lagi, matlaah lagi, keceret lagi ya. Keceret itu apa bahasa Sundanya? Keceret itu apa? Nah, itu wudu lagi sampai 17 kali. Jadi beliau tidak akan deres atau matlaah itu tanpa dalam keadaan dirinya itu beliau itu suci. Illa bitoharatin, kecuali dalam keadaan suci. Hadza, ini kejadian ini li annal ilma, karena sesungguhnya ilmu nurun, cahaya, wal wudu itu wudu. Jadi wudu itu kaitannya dengan ilmu itu nanti menjadi cahaya. Li annal ilma, karena sesungguhnya ilmu nurun, menjadi cahaya, wal wudu, dan wudu nurun, menjadi pahala. Fayazdatu, maka tambahlah nurul ilmi, cahayanya ilmu. Fayazdatu, maka tambahlah dalam mengagungkan ilmu dan wudu. Nanti misalnya nurul ilmi, menjadi cahayanya ilmu, bihi, dengan wudu. Nah ini wa min ta'zimi, dan dari mengagungkan ilmu al wajibi, itu wajib. Jadi mengagungkan ilmu itu wajib. Jadi nanti di sini kan ilmu al-ilmu nurun, al-wudu'u nurun, itu cahaya. Nanti di padang mahsyar itu yang menyebabkan kalian tidak dihisab itu ya karena cahaya. Salah satunya min asaris sujud, bekasnya sujud. Jadi bekasnya sujud di Quran itu bukan diartikan hitam jidatnya, bukan. Nah, kalau wudu kan nggak ada bekasnya. Kita belajar ilmu ya ada bekasnya jadi pintar. Tapi kalau bekasnya wudu kan nggak ada. Min asaris sujud itu ya kita sujud kita itu benar, ibadah kita benar, sholat kita benar, itu min asaris sujud. Itu nanti di padang mahsyar nurun, menjadi ada bekas sujud itu menjadi cahaya.
Wudu juga gitu. Makanya kalau perintah wudu kan sampai mana kan membasuh tangan? Sampai siku. Maka fazadada maka tambahlah itu ya jangan hanya sampai siku. Supaya nanti di yaumil ba'ti itu cahaya kalian itu sampai di atas, sampai sinilah gitu. Kalau perlu sampai kelek. Nanti di padang mahsyar itu sinar kalian itu sampai kelek. Gitu. Ya. Kalau kaki jangan hanya mata kaki sampai tukur dicuci semua, ya. Sehingga di padang mahsyar sinarnya itu sampai di tukur. Menjadi sinar. Jadi sinarnya itu terang benderang. Jadi gampang. Enggak seperti kalian bayangkan nanti hisabnya alangkah lamanya miliaran orang ya sampai kiamat mungkin triliunan orang, gampang. Tahap pertama yang sinarnya terang benderang masuk kanan, otomatis ke kanan, gampang ya, masuk surga. Berikutnya yang kelihatan mencorong, berikutnya kanan lagi terus. Nah, kalau kalian sinarnya meli-meli karena pelit, wudu aja hanya pas di siku-siku, kakinya hanya mata kaki, itu namanya pelit. Ya nanti sinarnya sampai mata kaki. Coba kalau sampai atas, namanya fayaz dadu. Nanti sinarnya terang benderang, kalian itu nggak usah dihisap kanan. Nah kalau yang seperti kunang-kunang itu kan masih tanda tanya. Itu kunang-kunang atau sinar umatku ya kata Allah atau hambaku. Tanda tanya malaikat itu yang suruh nyortir itu. Itu kunang-kunang atau hambanya Allah ya, tanda tanya. Udah kamu kiri dulu. Padahal ada sinarnya, tapi seperti kunang-kunang, kiri dulu. Lambat masuk surganya. Jelas ya? Wudu itu cahaya, ilmu itu cahaya. Min asari sujud juga cahaya, menjadi cahaya semua. Jadi gampang, nggak perlu dihitung satu-satu bukan enggak. Sinarnya yang paling terang benderang kanan, langsung masuk surga. Udah menemuin kamu langsung masuk surga. Nah, kalau kita meli-meli ya cahaya kita ya otomatis belakangan. Jelas ya? Jadi wa min ta'dhimil ilmu itu wajib. Jadi jangan kayak orang sekarang ya. Kitab nggak kepake ya simpen ya, dirawat pada tempatnya. Nyusun pun ya kalian nyusun kitab aja yang namanya Quran itu harus paling atas. Bawahnya tafsir, bawahnya lagi hadis, baru yang lain-lain. Itu ulama dalam rangka min ta'dhimil ilmu. Minta dimilih ilmi itu gitu. Jadi nggak boleh kalian nyusut misalkan ta'lim paling atas, tafsirnya di bawah, Qurannya di bawah, nggak boleh. Kalian tidak akan mendapatkan keberkahannya ilmu. Itulah ulama dulu itu dan ini semuanya pakai dasar hadis itu, pakai dasar hadis. Al-wudu'u nurun al-ilmu nurun itu di hadis semuanya ada. Ada, nanti kita ketemu suatu saat. Itu menjadi saksi kita waktu di yaumil hisab menjelang kita masuk surga. Makanya kan kita berdoa kan masuk surga tanpa hisab min ghairi hisab ya, tanpa hisab itu ada. Kalian tanpa dihisab tuh bisa memungkinkan kalau sinar kalian itu terang benderang. Seperti sokle, tahu nggak sokle? Sokle itu lampu yang bisa nyorotnya itu mampu jauh itu. Kan ada yang jauh sekali ada. Itu namanya sokle. Itu langsung minggir kanan masuk surga aja itu ngehalangin jalan kan gitu surga. Tapi kalau yang seperti kunang-kunang apalagi yang nggak punya sinar ya ini gampang ya, nggak punya sinar ya otomatis kiri semua, kiri itu masuk ke kiri neraka kan. Jadi nggak usah dilihat bukunya, kalian bayangkan bukunya Rokib Atid catatannya bagaimana. Oh enggak, Rokib Atid itu hanya ini aja itu nanti yaumil hisab itu dari sinar ini aja cukup. Nggak usah dilihat bukunya. Ya kayak guru aja kan. Guru itu kan udah hafal sama muridnya, mana yang dapat nilai 9 di rapotnya atau 10. Kan udah hafal, kan udah kamu kena gitu. Udah hafal, apalagi Allah yang Maha tahu. Nggak perlu dilihat apa. Ya itu kan untuk ngasih kerjaan aja malaikat Rokib sama Atid ya. Allah itu ya Maha segala-galanya dari sinarnya. Malaikat Malik sama Ridwan itu berebut, ini sinarnya mencorong kanan, ini kiri, kiri ya, nanti tinggal sinar kita itu kayak apa.
tergantung amal kita. Wudunya ya tambahi. Nah, kalau dia biasanya nil nanti yang mencorong juga hanya sedikit, sah wudunya. Tapi kalau gini ya mencorong semua satu kepala. Ya, jelas ya. Jadi segala sesuatu itu maksimal. Memang Imam Syafi'i itu kalau wudu diusap sedikit pun sudah sah. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah menjalankan hanya menyenggol sedikit. Selalu semuanya ya, dari belakang depan, belakang ke depan lagi. Sehingga nanti di akhirat itu ini mencorong, bersinar. Kalau kalian hanya nil, ya berarti yang mencorong hanya segini aja, kecil. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimi dan mengagungkan ilmu, wajib-wajib. Allah ya mudda. Wa min ta'zimi dan dari mengagungkan ya mengagungkan ilmu, maksudnya wajib Allah ya mudda. Hendaklah kalian jangan memanjangkan rijlah kakimu ilal kitabi kepada kitab, waya doa kitabah, waya doa dan kalian telah meletakkan kitab kitab tafsir. Misalnya ya, di sini ada kitab, nih lihat. Nah, di sini ada kitab. Kalian nggak boleh ini. Nah, di sini ini nggak boleh memanjangkan kaki itu. Jangan tanya dalilnya mana ada nggak ada. Tapi kira-kira pantas nggak di situ kitab kita memanjangkan kaki di sini, atau di situ ada Quran kita memanjangkan kaki di sini, pantas nggak? Nah, kitab, apalagi Quran. Kalau di sini contohkan tafsir. Tanya dalilnya ada nggak? Ya Quran hadis nggak ada. Sampai kiamat nggak ada. Tapi kira-kira pantas nggak di sini ada kitab atau Quran atau bulughul maram, kaki kalian manjang gini. Nah, kitab itu di bawah kaki kalian. Pantas nggak? Nggak pantas. Jadi semua itu tidak harus ada dalil. Nah, kayak tetangga sebelah itu sedikit-sedikit dalilnya mana ada enggak gitu. Ya. Kalau kalian jalan kaki mendahului guru kamu, kalian di depan, guru kamu di belakang, pantas nggak? Nggak pantas. Ya, semuanya itu tidak harus ada dalil. Itu namanya etika adab, taklim ta'lim. Itu kitab adab. Tidak semuanya harus dalil. Kira-kira pantas nggak? Makanya zalim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu disebut zalim. Kayak tadi memanjangkan kaki, di bawahnya ada kitab. Ya, kalian termasuk orang yang zalim. Karena apa ya, dalilnya mana ya nggak ada. Tapi di mana-mana Bapak yakin setiap orang mengatakan itu tidak akan pantas. Atau kitab ini kita duduki lagi ekstrim lagi. Ini kan kita bukan Quran, tidak menyebabkan kafir, tapi diduduki kira-kira dosa nggak? Dalilnya ya nggak ada. Orang yang menduduki kitab, misalkan kitab bulughul maram hukumnya dosa, nggak ada. Atau jangankan bulughul maram hadis ya, atau bahasa Arab aja, kitab apapun yang lainnya lah kamu duduki itu udah pasti ketemu guru pun pasti kalian dimarahi kan. Ya, jadi tidak harus segala sesuatu itu harus ada dalil. Pantes enggak? Ini bertentangan dengan hukum adat enggak? Gitu. Makanya yang disebut bid'ah dhalalah itu segala sesuatu yang berhadapan dengan dalil, itu namanya bid'ah. Tapi kalau ada payung hukumnya itu enggak bid'ah. Ya kayak tadi kita mendudukin kitab itu kan berhadapan dengan dalil itu. Nah, itu bid'ah itu, walaupun enggak ada dalil itu termasuk bid'ah. Jadi segala sesuatu itu tidak harus dengan dalil. Kecuali kalau hukum ya, kalau menyangkut hukumnya gimana? Kalau kita memanjangkan kaki, di bawah kaki ada Quran, ya dosa aja. Mana dalilnya ya nggak tahu, nggak ada, pokoknya dosa aja. Kalau kamu berani ya silahkan. Ya kan gitu aja, pokoknya dosa aja. Nah, itu jadi tidak segala sesuatu itu tidak harus ada dalil. Sekali lagi, Allah yang mudah, hendaklah kalian jangan memanjangkan arijlah kakimu
ilal kitab kepada kitab waya doa dan meletakkan kitab tafsiri kitab tafsir fauqa sa'iril kitabi di atas semua kitab. Jadi kalau nyusun kitab ya, itu, kitab tafsir itu paling atas ya, seimbang sejajar dengan Quran ya. Boleh kalau kitab tafsir di atas Quran ya boleh, atau kitab tafsir di bawah Quran boleh. Tapi kalau Bulughul Maram di atas tafsir nggak boleh. Sampai detail gini ulama dulu. Kalau kalian ingin ilmu kalian itu berkah, logikanya ya gampang. Tafsirnya di atas Bulughul Maram. Tafsirnya harus di atas Bulughul Maram. Tafsir itu paling tinggi, ya. Kitab tafsir itu paling tinggi, banyak Al-Quran. Ya. Karena apa? Tafsir itu bedah Al-Quran, yang lebih lengkap. Ya. Tapi kalau tafsir Quran itu ya imbang lah. Mau Quran paling atas di atas tafsir boleh, tafsir di atas boleh. Nah, firman Allah dibedah. Baru hadis di bawahnya sabda Rasul, baru yang lain-lainnya karya-karya ulama. Kalau kalian mau berkah, inilah ulama dulu itu. Makanya santri itu adabnya nggak ada yang ngalahin. Sampai nyusun kitab banyak ada adab. Tolong sekarang aja pulang ke rumah bapak. Itu nyusun kitab itu selalu, tapi bapak itu Quran itu selalu paling atas. Walaupun ada sebagian besar ulama itu tafsir itu harus di atas Quran. Tapi bapak nggak tega lah, tetap Quran di atas saja lah. Gitu. Ya itu ya 50-50 ya. Nah, itu. Makanya biar nggak salah beresinnya diberdirikan gitu ya. Ya, diberdirikan. Diberdirikan. Jadi nggak numpang. Jajar, dikelompokkan. Fauqa sa'iril kitabi ya, itu ya. Fauqa di atas. Di atas semua kitab takziman dalam rangka memuliakan walaya doa. Dan janganlah kalian meletakkan alal kitabi di atas kitab sayan sesuatu. Di atas kitab nggak boleh. Makanya bapak dulu sering ya jangan sekali-kali menyimpan bolpen di atas Al-Quran. Di atas kitab, jangan Al-Quran kitab gini nggak boleh. Menurut ta'lim ini nggak boleh. Janganlah menyimpan sesuatu di atas kitab, ya. Jelas ya. Kalau kalian ingin manfaat ilmumu, berkah ilmumu, itu jangan menyimpan sesuatu di atas kitab. Wa kana ustaduna, dan ada guru kita, Burhanuddin, Imam Burhanuddin Yahya menceritakan an syekhu dari gurunya, minal masyayikh dari gurunya guru, anna faqihah, sesungguhnya ada seorang yang ahli fikih. Yang paham ahli fikih ada, yang menceritakan ada seorang ahli fikih. Karena ada seorang ahli fikih wa do'alnih barota, meletakkan tintanya alal kitabi di atas kitab. Faqala, maka berkata gurunya Imam Burhanuddin tadi, bil farisiyati, dengan bahasa Persia. Itu biasanya udah kalau orang menggunakan bahasa orang lain itu marahnya udah gak ada ketulungan. Kalau misalkan kita mau fuck you ya, pakai bahasa Inggris itu kan udah paling tinggi ya. Itu udah kata-kata yang jorok yang paling tinggi itu kalau kita udah meminjam bahasa asing. Fuck you. Bahasa kita ya anjing kamu, itu udah paling tinggi ya. Nah, ini gurunya Imam Burhanuddin ini menegur ahli fikih tadi yang meletakkan tinta di atas kitabnya itu dengan bahasa Farsi. Apa kata gurunya Imam Burhanuddin tadi? Bar nayabi. Oh ya, singkat ini. Nah, kata-kata yang jorok itu kan biasanya singkat. Bahasa Inggris fuck you kan gitu ya. Bahasa Farsinya apa? Bar nayabi. Bar kalian tidak akan mendapatkan manfaat, artinya nayabi dari buah-buahan yang sangat lezat. Itu kalau artinya ya orang Parsi itu buah-buahan itu udah paling tinggi dulu. Jadi masih enak ya, nggak anjing loh, nggak gitu ya. Orang Parsi itu ngegerutunya itu enak. Kalian tidak akan mendapatkan manfaatnya buah-buahan yang enak. Tapi ya orang Parsi itu udah kata-kata yang paling jorok. Bar nayabi itu udah yang paling jorok. Wakana, dan ada itu padahal ahli fikih itu.
ahli fikih. Ya, mungkin muridnya udah alim, udah pinter, tapi nyimpen tinta itu di atas kitabnya. Dulu itu kalau orang mau nyarai kitab itu pakai tinta. Bolpen itu belum ada dulu itu, pakai tinta. Dan kelebihannya ya sampai sekarang juga pakai tinta. Tapi kan sekarang bolpen yang kecil kan ada. Bolpen yang kecil sekali sudah ada sekarang. Dulu nggak ada, makanya pakai tinta, pakai pen itu, tipis itu, sehingga jelas tulisannya tapi nggak memenuhi tepat. Nyimpen di atas sini aja dimarahin, ya bi. Ya, kalau orang sudah anjing lu, ya, mungkin gitu. Udah kata yang paling jorok di Parsia itu bar nanya bi. Wakana dan ada ustaduna guru kita. Al-Qadhi Hakim Al-Ajlu yang agung, Fahrul Islam Al-Ma'ruf Biqadhikhon, pemimpin Islam yang terkenal dengan nama Biqadhikhoni, Tuan Hakim. Biqadhikhon ini ketua hakim. Kalau qadhi itu hakim, Biqadhikhoni ini tuannya hakim, itu ya kepala pengadilan lah. Yaqulu berkata, illam yurid, jika kalian tidak menghendaki, bidzalika ada yang demikian itu, al istighfafa, hendaklah ya membawa kitab gini, nyengklekake kitab itu gini. Di kitab Bapak itu bahasanya istighfar itu meringankan kan. Istighfar itu kan khaffafa yukhaffifu. Istighfafan itu meringankan. Kalau bahasa Jawanya nyengklek kitab itu ya gini. Ya. Megang kitab, bawa kitab. Mana tadi? Istighfafa meringankan membawa kitab. Fala ba'sa, maka tidak dosa bidzalika yang demikian itu, wal aula dan yang lebih utama. Ya tariza ngerso nyengklek itu begini. Kalau bahasa Jawa itu nyengklek itu gini, dikempit. Ya, perhatikan. Jadi gini itu nggak boleh. Ya, harus begini, nyengklek itu nggak boleh. Nyengklek itu nggak boleh. Istighfafa, nyengklekake. Fala sebaksa memang tidak berdosa. Bidzalika yang demikian itu fala aula, tapi yang lebih utama ayah tariza agar menjaga anhu dari kitab, wa min ta'zimi dan dari mengagungkan ayat juda. Jam berapa ya? Udah ya? Sampai sini. Ini ganti bab, ini subbab ini. Ayat juda kita bakal kitab ini. Bab menulis kitab, memaknai kitab ini masuk bab menulis kitab, memaknai kitab pun akan dibahas. Ayat juda ndaklah yen to gawe lomo sira. Kalau baca jadaya jidu itu ndaklah menemukan kitab. Ya, kita batal itu nulis kitab. Fal yukor mito ndaklah jangan terlalu rengkat. Udah dulu ya. Ini udah dulu ini sampai sini ya. Udah beda tabnya. Subbab ganti bab. Jadi jelas ya, bawa kitab hati-hati. Begini nggak boleh, walaupun nggak dosa. Yang betul bagaimana begini, ya. Nah, perhatikan aja suasana di kota santri. Ya. Dibuka di YouTube pasti bawa kitabnya begini. Nggak ada yang gini, apalagi gini, ya. Walaupun nggak dosa, kalian nggak akan mendapatkan keberkahan dan manfaatnya ilmu kalian kecuali hanya sedikit. Contoh ekstrimnya tadi, kalau menyimpan kitab ada di sini kitab, kalian memanjangkan kaki kalian, itu gimana perasaan kalian? Orang aja misalkan Zidan duduk di sini, bapak gini aja, perasaan Zidan gimana? Gedek ya. Apalagi Allah yang punya ilmu gitu loh. Jadi segala sesuatu itu jangan ditanya dalilnya mana, nggak ada, cok. Nggak ada. Ya. Orang sebelah itu kan sedikit-sedikit tanya dalil. Itu gedek gitu.
Jancuk itu kalau orang Jawa Timur itu udah bahasa yang paling tinggi tingkat apa? Tingkat tidak senangan ya. Jancuk itu kan nggak ada. Sedikit-sedikit dalil. Coba aja kalau dia ulama dia ada yang sedikit beda. Dia lagi duduk, kamu gini aja di depan dia, gini udah. Dia marah, dalilnya mana? Udah nggak akan ada. Ya, segala sesuatu itu tidak harus dalil. Itu. Wallahu a'lam bishawab.